Terima kasih diizinin ngaji bareng di sini. Senang sekali bertemu dengan yang insya Allah disebut oleh Rasulullah di hadis riwayat Imam Muslim tentang 7 golongan orang yang akan diberi naungan oleh Allah, ya, dimana hari itu tidak ada yang bisa menaungi lagi selain Allah. Salah satunya, terutama yang keduanya, adalah orang-orang yang masih muda, anak-anak muda yang menghabiskan waktunya, masa kecilnya, masa mudanya dalam ketaatan. Mungkin di luar ada yang lagi nggak tahu entah ngapain, tapi kalian ada di sini di pesantren. Bismillah, semoga ini jalan Allah menjadikan kalian orang-orang hebat, ya. Dan senang kalau ketemunya pemuda, karena mengingat dulu Madinah dibuka hanya dengan 6 orang pemuda saja. Kalau di sini lebih dari 6 orang, ratusan, insya Allah satu Indonesia jadi baik berkat kalian, insya Allah, ya. Kita ke fakta-faktanya dulu, ya. Bahkan misalkan 10 sahabat yang dijamin surganya, 7 diantaranya usianya di bawah 30. Bahkan 5 diantaranya usianya masih di bawah 20. Jadi masih belasan sudah terjamin surganya, Masya Allah, ya. Dan kok mereka dekat sama Nabi, loncat lebih jauh juga, Masya Allah. Ada pemimpin besar, Khalifah Harun ar-Rasyid, ya. Beliau menjadi khalifah di umur 20. Atau siapa? Muhammad Al-Fatih 9 abad setelah Nabi wafat, jadi sultannya usia 22, umur 15-nya udah jadi wali kota, ya. Jadi sebetulnya banyak orang-orang yang hebat dari waktu muda. Lagian sebenarnya suka tidak suka, mau tidak mau, cepat atau lambat, kita itu butuh Allah, ya. Pasti nyari Allah, cuman kan pilihannya nanti 2. Mau datang dengan sukarela atau harus diseret dulu sama masalah. Kebanyakan orang baru nyari Allahnya udah umur 40. Oh, teman-teman saya pada sukses, saya malah punya banyak utang, ya. Baru nyari Allah. Ada yang kayak gitu dulu. Ada yang ditipu orang dulu. Ada yang kalah main judi dulu, rungkat wae, ya. Ada yang kelilit pinjol. Ada yang patah cinta, ya. Macam-macam. Nyari Allah beneran. Nah, tapi ya kita lihat, ya, faktanya. Kok emang sahabat Nabi dari golongan yang sepuh-sepuh ada nggak? Sedikit. Paling yang terkenal cuma Abu Sufyan. Sisa-sisanya petinggi-petinggi Quraisy zaman itu, punten, mohon maaf, kebanyakan mati kafir, ya. Contoh Abu Jahal, Walid bin Mughirah, mereka tokoh-tokoh besar, tapi karena tidak sesegera mungkin nyari Allah, keburu mati kafir, ya. Tapi coba lihat anak-anaknya. Bahkan anaknya Abu Jahal aja sahabat Nabi, namanya Ikrimah, ya. Nanti kalau kita belajar nama-nama rawi hadis, ada Ikrimah yang anaknya Abu Jahal sahabat Nabi, ada lagi Ikrimah maulanya Ibnu Abbas. Nanti beda, ya, namanya aja sama. Atau Walid bin Mughirah, anaknya Khalid bin Walid, pedangnya Allah, Saifullah. Sehingga lihat, ya, meskipun yang pas masih muda-mudanya, mereka juga dulu pernah ngaco, ya. Khalid bin Walid pernah memusuhi Islam, ikut perang Uhud, menjadi musuhnya Nabi, bahkan sampai Nabi terluka di situ. Satu-satunya yang nyaris ngalahin Nabi perang itu Khalid doang. Tapi semenjak masuk Islam menjadi pedangnya Allah. Jadi ntar kalau misalnya ada yang ngira, aduh masa lalu aku begini begitu, sesegera mungkin nyari Allah, apalagi masih muda kayak gini. Allah siapkan masa depan yang paling baik. Beneran, bismillah, ya. Nanti ada pertanyaan biasanya, maksiat 60 tahun, tobat sehari sebelum mati, diampuni nggak, ya? Bisa nggak diampuni? Bisa, asal tobatnya tobat nasuh. Cuman kan pertanyaannya, siapa yang janjiin kita masih ada waktu sampai 60 tahun lagi? Yang lagi ngomong aja nggak tahu 5 menit lagi masih hidup atau enggak, ya. Terus kalau masa lalunya kurang baik, gimana kalau sekarang pengen jadi baik? Kalau pengen bisa ngaji, menyampaikan sesuatu jadi kebaikan, apakah harus suci dari dosa dulu? Kalau misalkan syarat berdakwah itu harus maksum, yang berhak dakwah cuma Nabi dong, ya. Tapi toh tugas kita
hanya menyampaikan. Fadzakir innama anta mudzakir. Surat apa? Iya betul, surat Quran, betul ya. Nggak mungkin surat Injil ya. Surat apa? Al-Ghasyiyah ayat 21-22. Ingetin, tugas kamu tuh hanya ngingetin. Lasta alaihim bimusaitir, kau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Orang jadi baik dengerin nasihat kita, Allah yang ngubah, nggak usah ngadi-ngadi atau ngaku-ngaku ya. Orang nggak jadi baik selagi niat kita lillahi ta'ala, tetap jadi pahala. Enak bukan? Kan kita meninggal nggak ditanya, emang udah berapa orang yang kamu bikin tobat, hijrah dan mualaf? Enggak ya. Nggak ada satupun yang akhirnya tobat setelah kita nasehatin, tapi kita lillahi ta'ala, nggak ngejar apapun selain ridhonya Allah, tetap jadi amal. Enak kan? Ini contoh ya. Enaknya urusan sama Allah tuh kayak gini. Ada yang ngajakin bangun masjid yuk, sedekah, keluar duit jajan. Ternyata misalkan umurnya nggak nyampe, masjidnya belum jadi, umurnya meninggal duluan. Kan kita tahu nanti di hari akhir kita dikasih buku catatan amal ya. Ceritanya ngecek, kecatat semua nggak ya, bisi aya nu hilangnya. Begitu dicek, ternyata lo kok nggak ada yang sedekah bangun masjid itu. Tanya ke Allah, ya Allah, kau pasti tahu tanggal segitu, jam segitu saya sedekah bangun masjid. Kenapa di buku catatan ini tidak ada? Tidak mungkin Allahnya menjawab, ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Kayak gitu konsepnya ya. Itu duit masih di kantong, kita baru niat, udah ada pahala niat. Apalagi kalau sampai dijalanin, ada pahala lebih besar. Enak kan urusan sama Allah? Nyampein, udah tenang aja. Toh kalau memang sekiranya Allah sudah benci sama kita, kata Allah Quran surat 35, surat Fatir, ayat terakhir, ayat 45-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau sekiranya orang berbuat dosa, kontan hukumannya langsung itu juga. Bikin dosa langsung datang azabnya. Kata Allah, tidak tersisa satu makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Berarti artinya semuanya nggak ada yang luput dari dosa. Dan dosa sekecil apapun kita layak dimatiin ternyata. Pertanyaannya, kenapa ini masih rame kayak begini? Walakin yuakhirukum, akan tetapi Allah akhirkan untuk mereka. Ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan. Jadi kalau kepada diri sendiri, kadang mungkin ada perasaan, saya tobat diampunan mualnya, layak gak sih saya diampunin? Hati-hati, itu waswas syaitan. Karena setan gak suka kita tobat, tapi dia juga gak bisa apa-apa kalau kita tobat. Ada gitu yang pengen tobat terus di sliding di tempat wudhu gitu, dicekek, lagi sholat ditendang sama setannya. Enggak, di rumah nyalain murotal, MP3, Al-Quran 24 jam aja, setan gak betah, dia mencet tombol matiin sendiri aja gak bisa. Horor juga kalau mati sendiri ya, gak bisa. Paling cuma dikasih was-was, Allah so iye, so munafik lah, tak juga maksiat diwai. Ceritanya setannya setan Sunda ya, kayak gitu ada gaya Allah sih main. Diampunin. Kalau emang Allah gak niat ngampunin, bikin mati aja kita waktu lagi pas maksiat. Udah gak bagi Allah matiin siapapun, kapanpun, dimanapun. Ya, tapi kenapa yang ini yang lagi ngomong aja banyak dosanya nih, gak mati-mati itu. Sederhana, Allah lagi nungguin yang lagi ngomong ini tobat. Ngelihat orang juga gitu, saya tamat ngaji lah, kita mah di pesantren. Allah sih itu mah sosok dakwah, belajarnya di mana, ininya di mana, nggak. Di situ kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ya. Meskipun dia beneran lagi maksiat, udah, kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang. Kalau tahu-tahu dia tobat, bismillah. Kita tinggal tanya aja, yang kamu lihat lagi maksiat sekarang masih hidup nggak? Masih sih. Ya udah, berarti Allah aja masih kasih dia kesempatan. Apa hak kita nentuin takdir orang? Yang kayak gitu tuh yang di neraka. Nah, alhamdulillah. Yang ngomong aja layak ke neraka sebetulnya. Ya, maka udahlah, sing istiqomah ya. Apalagi kalau tentang pemuda, setelah Al-Quran rujukan Islam yang kedua tentu adalah hadis ya. Nah, hadis ini kan diriwayatkan, kalau bahasa Sundanya mah hadis itu ilmu cenah. Apa itu cenah? Kayak contoh Imam Bukhari kan gak ketemu Rasul kan?
dipegang, ya. Itulah yang disebut sanad, ya. Dan itu yang bisa dipegang, dan mereka bukan pendusta, orang yang adil, hafalannya dobit, sehingga akhirnya bisa dipastikan kesohihannya, ya. Ini Masya Allah, dari sekian banyak hadis, 67%-nya itu diriwayatkan hanya oleh 7 orang saja. Berapa orang? 7, 4 dari Mekah, 3 dari Madinah. Padahal jumlah sahabat, dulu memang nggak ada sensus penduduk, ya. Maka beberapa imam berbeda pendapat. Contoh Imam As-Suyuti, Imam Abu Nuaim menyebutkan, kita tarik garis tengahnya, rata-rata standarnya 120.000 sahabat. Berapa? 120.000, ya. Nah, sekian banyak hadis diriwayatkan itu hanya dari 7 orang. 67%-nya. 67%-nya. Dan kalau saya bilangnya sahabat, udah pada ngerti, ya. Untuk jadi sahabat tuh 3 kriterianya. Jadi sahabat itu bukan teman satu grup WA-nya Nabi, ya, bukan. Tapi syaratnya 3. 1, sejaman dengan Nabi. 2, pernah bertemu langsung sama Nabi. 3, beriman kepada Nabi sampai wafatnya. Jadi kalau ketemu sejaman tapi gak beriman, contoh Abu Jahal, bukan sahabat. Atau sejaman, beriman, tapi gak pernah ketemu sekalipun, contoh Uwais Al-Qarni, bukan sahabat, ya. Nah, dari sekian banyak, hanya 67%-nya hanya dari 7 orang, dan ini 7-7-nya orang muda. 4 Mekah, 3 Madinah. Siapa? Yang pertama, yang dari Mekah, periwayat hadis sahih terbanyak, 5.374 hadis, sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Padahal ketemu nabinya 3 tahun sebelum Nabi wafat, ya. Selanjutnya ulama wanita yang sampai sekarang belum tertandingi, istri Nabi Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sekitar 2000-an hadis, ya. Sekitar 2000-an hadis, Masya Allah. Lebih dari, kalau misalkan kayak Bukhari kan isinya sekitar 7.000-an hadis saja. Maka kalau 2.000-annya aja dari Aisyah, berarti 1/4 dari kitab paling sahih setelah Al-Quran itu berasal dari wanita sumbernya. Luar biasa, ya. Lalu selanjutnya ada Ibnu Abbas, sepupu Nabi. Ketemu Nabinya umur 2 sampai 8 sampai 12 tahun, 12 atau 13. Berarti kelas 2 SD sampai kelas 6 SD. Selepas itu Nabi wafat. Tapi selepas Nabi wafat, beliau menjadi manusia yang paling paham Quran. Bahkan di usia 15 pun diangkat oleh Umar bin Khattab jadi salah satu penasehat. Kalau zaman sekarang berarti jadi menteri umur 15. Ya. Ketemu nabinya 4 tahun. Itu pun waktu beliau masih kelas 2 sampai kelas 6 SD. Selanjutnya siapa? Abdullah bin Umar, atau suka dipanggil Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, itu udah 4 Mekah. 3 lagi Madinah, Abu Sa'id Al-Khudri, Anas bin Malik sama Jabir bin Abdillah. Ini terserah ya, harus dihafal. Tapi 7-7-nya orang muda. Sehingga yuklah kita kalau ngedekat Allahnya dari muda, Allah siapin masa depan yang baik, insya Allah. Ini usia berapa? SMP ya? Ada yang SMA angkat tangan. Yang SMP? Di sini tentu dilarang pacaran ya? Nggak ada yang pacaran ya? Yang pacaran angkat tangan. Nah, kan ada. Saya ganti pertanyaannya. Yang kalian tahu dia punya gebetan pacaran, tolong bisikan astagfirullah di telinganya. Baru ketahuan ya. Udah lanjut ya. Dek, putusin ya. Kalau dia tanya kenapa, bilang disuruh si Koko gitu. Siapa lu? Nggak beneran. Kalau dia soleh asli, dia yang mutusin kalian. Beneran ya, soalnya ini berpesan kepada yang akhwat dulu ya. Karena kalian itu amat sangat dimuliakan oleh Allah. Makanya dikasih peraturan begitu banyak untuk wanita supaya terjaga. Contoh, beli gorengan sama beli berlian, bungkusnya bagusan mana? Bungkus apa ya? Gorengan mah kadang bungkusannya kertas ujian ulangan umum tahun kapan? Ya. Coba jualan berlian
bajunya mewah, yang jaganya aja pakai jas, pakai dasi, pakai sarung tangan megangnya gitu. Gak boleh dicocok sembarangan ya. Nah, kalian wanita jauh lebih mulia daripada sekedar berlian ya. Karena kalau ada laki-laki ingin menyentuh kalian, syaratnya satu, buat perjanjian sama pencipta kalian. Misakon golil ya. Kalau ternyata itu aja gak berani, cuman berani di WA terus, ngebodusin terus ya, berarti omong kosong. Ulangi. Udahlah, tenang aja ya. Alhamdulillah ya. Kita wafat akan ditanya tentang siapa Rasul kita ya. Kita wafat tidak akan ditanya siapa member BTS ya. Ya mudah-mudahan mereka dapat hidayah mualaf semua ya. Gitu ya. Akan kalau ternyata tidak berani untuk tadi misalkan golizum, jangankan menyentuh, untuk menatapnya saja kami laki-laki tidak berhak ya. Ya punten kalau misalkan nanti beres kajian mungkin nanti ada yang ngajak salaman yang akhwat, punten bukan gak bisa, tapi kok tidak layak menyentuh kulit kalian ya. Nanti biar suaminya aja yang nyentuh ya. Ini pada pegang handphone gak? Tapi punya Instagram gak? Misalkan nanti pas ada liburan megang handphone, ada DM di Instagramnya dari Song Joong Ki misalkan ya. Misal teh, gampangnya nyenengin perempuan mah dikasih khayalan ya udah bahagia ya. Kan misal cek saya gitu ya. Song Joong Ki nge-DM atau siapa ya? Ya personil BTS mualaf semua, terus pengen jadi suami kalian katanya ya. Misal teteh ya Allah ya. Tapi kalau jelas-jelas ngajaknya pacaran, jawab dengan tegas, halalkan atau tinggalkan ya. Terus dia nggak balas lagi, tapi Jongkinya KTT asa kagumnya Jongki bilang kalau beneran sayang silakan, bapak saya standby di rumah tiap pada Isya, datang dong kalau berani ya, jangan lupa bawa martabak. Kalau gitu aja nggak berani ya nggak lah. Makanya kalau misalkan ternyata gini, orang kalau udah sayang sama seseorang kan pengen selamanya dengan orang yang disayangi, betul? Kan di dunia nggak bisa selamanya, betul? Terpisah umur, terpisah jarak, terpisah entah siapa yang wafat duluan. Nah, ada tempat untuk bahagia selamanya, yaitu di. Maka kalau ngakunya sayang tapi nggak ngajakin ke surga, ngajakinnya malah ke Oyo misalkan ya. Memang ngerti Oyo apa? Maka jelas tadi sama ya, omong kosong. Ulangi. Hati-hati, kata langkah dalam bahasa Arab itu menggunakan kata khittoh, tapi di dalam Al-Quran menggunakan bentuk jamak. Jadi bukan khittoh, tapi khutuwat ya. Khutuwatis syaiton innahu lakum ya. Langkah-langkah syaiton. Karena mereka tuh sabar. Kalau perlu, ini diajakinnya yang baik-baik dulu. Jadi kalau misalkan nanti ada WA dari pria yang kelihatannya soleh, hati-hati ya, sampai ada komiknya. Kalau ada bebek, suaranya gimana? Kucing suaranya? Kalau kambing suaranya? Kalau buaya suaranya? Kalau buaya suaranya, Assalamualaikum ukhti. Hati-hati ya. Itu namanya playboy syariah. Dan mereka sabar, udah ada template-nya. Kiriman pertama Assalamualaikum ukhti. Kiriman kedua masih ada malam bagi kita untuk bertahajud. Ya. Kalau udah kayak gitu jangan dibales lagi ku si teteh nate.
Sekarang kita kembalikan lagi kepada Al-Quran. Ada surat yang disunahkan dibaca setiap malam Jumat atau hari Jumat. Surat apa? Al-Kahfi ya, salah satunya. Surat keberapa Al-Kahfi? 18. Berapa ayat? 110. Di dalamnya ada kisah luar biasa. Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Di ayat 60 sampai 82. Ayat berapa? Mudah-mudahan udah pada baca, sempat baca minimal terjemahannya ya. Di situ dikisahkan Nabi Musa itu ngikut sama Nabi Khidir kemana-mana. Tapi ternyata mereka berpetualang gak cuma berdua, melainkan bertiga. Taunya dari mana kok? Ayat 60-nya. Wa idh qala Musa lifatahu abrahu hatta ya. Dan di situ wa idh qala Musa, dan telah berkatalah Musa lifatahu kepada fata pemudahunya. Jadi Nabi Musa tuh punya pemuda, punya murid yang ngikut terus kemana-mana. Yang dari Al-Fatihah sampai An-Nas ini nama pemuda ini nggak disebut-sebut. Mesti baca tafsir atau baca kitab-kitab hadis baru disebut. Namanya adalah Yusha bin Nun. Ulangi. Iya. Muridnya Nabi Musa. Ya, ikut kemana-mana. Ini ulama tafsir kalau ada kayak gini tuh dibahas, ya. Salah satu bahasannya pernah dibahas. Pertanyaannya adalah kenapa Allah tidak menyebut nama pemuda ini? Padahal mudah bagi Allah menyebut siapa namanya. Atau bahkan kisah di awalnya pemuda Ashabul Kahfi yang tidur di dalam gua. Apa disebutin nama lengkapnya satu persatu? Enggak, cuma diceritakan kisahnya. Sehingga pernah mendengar kajian dari guru kami Ustaz Budi Ashari, beliau menyebutkan salah satu tafsirannya adalah satu, karena pertama tidak penting bagi seorang pemuda untuk namanya disebut-sebut. Kadang kita salah fokus ya. Setiap hari yang dipikirin gimana caranya viral, live TikTok mandi lumpur, ya. Sambil dikasih mawar tampol sendal. Naon lah, terkenal enggak jeding ya bibirnya. Enggak, tidak penting. Bukan berarti viral itu dosa dan haram, enggak ya. Kalau bisa dijadikan jalan untuk ngenalin Allah ke semakin banyak orang, silakan. Karena popularitas sejatinya hanya alat untuk memperkenalkan Allah ke banyak orang. Kalau malah dia terlena dan malah sibuk mengagung-agungkan dirinya, bukan mengenalkan Allah, berarti tidak lulus ujian popularitas, ya. Alat aja udah kenalin Allah, ya. Karena sampai ada orang bilang kayak gini, orang kalau udah terkenal, sudah sukses, kentut juga dianggap kata mutiara. Tapi kalau belum jadi apa-apa, mau berucap seindah apapun dianggap kentut sama orang. Ya, ini ucapan dari orang aja, ya. Bukan berarti surga kita di mulut orang juga, enggak. Tapi ya kalau memang nanti di sini nanti ada yang diuji viral, ya udah alat aja. Followerku harus dijadikan alat ini untuk makin ngenalin Allah ke banyak orang. Karena kalau nggak bisa jadi pahala jariah, naudzubillah kalau jadi dosa jariah. Kita contohin keburukan, ditiru sama followers, para pengikut, rugi. Kita lagi tidur dapat transferan dosa. Ya. Pertama itu, tidak penting untuk dikenal. Dua, hikmahnya. Kalau kita memang ingin memperkenalkan diri, maka memperkenalkan diri yang paling baik itu dengan tiga. Ilmu, takwa, prestasi. Ulangi. Ilmu, takwa, prestasi. Orang bilang, masalah kemanusiaan paling besar katanya kelaparan, kemiskinan, dan kriminalitas ya. Padahal punten yang lebih bahaya adalah ketiadaan ilmu atau ketidakinginan mencari ilmu. Punten ya, ada di suatu negeri mah, ijazah bisa beli lah. Sekolah nggak benar, ijazah bisa beli. Tapi kalau tidak ada nilai diri, nggak punya ilmu, akhirnya suatu ketika harus menghadapi kenyataan hidup, mau kerja nggak punya keterampilan, bingung. Giliran kerja tiap bulan pecat karena nggak ada keterampilan misalkan. Ketika udah nggak ada pemasukan, akhirnya lapar nggak pakai iman, naudzubillah nyuri. Dengan pakai ilmu, cara paling baik untuk
dunia yang paling mudah. Tadi dibacakan surat 58 Al-Mujadalah ayat 11 oleh Pak Kiai ya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Naik derajat pakai ilmu. Bismillah. Anggap ini wasiat ya. Kalau suatu saat kita nggak ketemu lagi, tolong ini juga termasuk yang harus paling diingat. Punten. Yuk kita keras sama diri kita sekarang. Karena kalau kita keras, dunia datang dengan lembut, dengan lembek kepada kalian. Tapi kalau kita lembek sama diri kita, yang lain juga nggak belajar, nggak bikin PR, yang lain juga nggak ngapalin, iya mungkin masih bisa lulus nggak punya ilmu pun orang tua kepalang sayang, jadi masih mau miara beban, masih dikasih makan, ya masih bisa hidup doang mah, ya. Tapi punten, ya kalau misalkan kita kita lembek sama diri kita, dunia yang datang dengan keras kepada kita. Dengan pahitnya pengangguran, pahitnya diremehin, dicaci, dihina orang. Jangan keras. Yuk pakai ilmu. Ilmu itu ibarat mahkota, tidak terlihat, tapi membuat ucapanmu dinasehati, ditaati dan didengarkan. Ilmu juga ibarat harta, ringan dibawa, tapi nggak bisa dicuri. Coba punya uang bermiliar-miliar, cash, repot. Bawanya ribet, takut dicuri. Ilmu makin banyak. Pernah ngeliat misalkan ada Pak Kiai jalannya tengkleng berat sebelah. Ya Kiai kenapa? Kebanyakan baca kitab jadi berat. Enggak. Mau dicuri. Gimana caranya nyuri ilmu? Lagi tidur gitu dicolokin flash disk kupingnya? Nggak bisa ya. Bismillah ke ilmu ya. Mungkin kalian pernah ngeliat nanti ada orang yang dia baru turun dari kendaraan, entah di pasar, entah di mall, entah di mana. Orangnya mingkem. Tapi orang di sekelilingnya yang menjawab, loh dia kan pendiri perusahaan ini, penemu teknologi itu. Orangnya diem, tapi prestasinya yang memperkenalkan siapa dirinya. Daripada banyak ngomong, dijulite. Nah, saya tambah, paling kayak nyontek dapat nilai bagus. Mobilnya bagus, paling kayak korupsi. Nah, sih dijulitinnya. Atau serba ngaku-ngaku, ini semua anak-anak pada soleh, saya yang ngajar. Itu di luar sana masjid pada bagus, saya donaturnya. Ngaku-ngaku ya. Orang kata-kata Allah harus ada masjid di situ, ada ya masjid ya. Ya Bismillah. Jadi udahlah, ilmu, takwa, prestasi. Bicara takwa kita tahu ya, surat 49 Al-Hujurat ayat ke-13. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Udah weh. Kalau misalkan masuk surga kudu harus centang biru dulu, enggak adil ya. Masuk surga harus punya duit berapa dulu, berapa miliar, ya enggak adil lah. Kan Allah yang bagiin rezeki. Masa masuk surga berdasarkan duit? Tapi mau punya duit, enggak punya duit, nurut, bismillah bisa insyaallah. Sama pemuda juga harus galau. Tapi tolong galaunya yang bermanfaat. Karena kayak dulu Salahuddin Alayubi, galau kalau lagi malas ngaji, malas berlatih, sama pernah malas, pernah futur. Tapi galau kalau lagi futur, aduh gimana aku bisa berhenti berlatih sedangkan Baitul Maqdis masih di tangan musuh muslimin. Akhirnya belajar lagi ya. Jadi kalau galaunya cuma gara-gara ngelihat status temen, bukan kayak gitu yang diharapkan Islam ya. Istilah. Dan cara untuk sukses paling mudah, ini cara paling gampang nih ya. Cari masalah. Ulangi. Cari masalah ya, yang positif, bukan Pak Kiai lagi nyebrang ditabrak, bukan ya. Itu namanya nyari mati ya. Itu nyari gara-gara. Nyari masalah yang positif. Contoh. Pandemi kemarin masalah nggak? Ada kawannya ayah saya sebelum pandemi bangkrut usahanya. Dari sekian banyak uangnya semua dijual-jualin, asetnya tinggal 100 juta dari miliaran. Terus besoknya lockdown PSBB. Waduh, bertambah-tambah masalah. Maka tapi mindsetnya bagus. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan, diulang 2 kali. Ini orang tambah banyak kesulitan, pasti mereka banyak kebutuhan, tinggal saya sediain kebutuhannya. Maka dia dorong sisa modal 100 jutanya jadi untuk modal pengusaha masker
tapi nganggur. Masalah? Dipersatukanlah dua orang bermasalah tadi dalam satu aplikasi namanya micet, bukan ya. Ada yang ketawa, heran nih saya nih ya. Ojek online ya. Asal jangan dipakai buat chattingan yang enggak ya. Oops ya. Maka Masya Allah, wajar kalau penemu aplikasinya minimal untuk dunianya dia lebih sukses. Kenapa? Karena beresin masalah orang. Jangan alergi sama masalah. Kalian selama belajar di sini menghatamkan sekian banyak kitab, tapi nggak mau diuji, nggak mau ikut ujian, bisa lulus nggak? Ya. Istilah ujian masalah jalan kalian jadi hebat atau naik tingkat. Jangan ragu. Bismillah. Apa dikira Cristiano Ronaldo langsung jadi juara cuma tidur-tiduran doang? Enggak, latihannya lebih getol daripada yang lain. Yang lain belum datang, dia udah datang. Yang lain udah pulang, dia masih latihan. Yang lain makannya seenaknya, dia benar-benar ngejaga. Nggak mau minum yang mengandung gula, soda, itu beliau nggak mau. Nggak sampai sebegitunya, ya. Nggak tiba-tiba, ya. Dan teladannya jelas, ya. Karena kalau ditanya, kenapa sih kudu balik lagi ke Quran dan hadis? Itu kan sudah 14 abad yang lalu. Kita balikin lagi. Tolong bawakan masalah paling sulit zaman sekarang. Kami bisa bawakan masalah yang lebih sulit di zaman dahulu, tapi udah selesai sama Quran dan hadis. Kalau memang semua yang ada di Al-Quran itu nggak cukup buat jadi petunjuk kita, mudah bagi Allah, bikin aja ada Al-Quran jilid 2. Mulai dari surat ke-115 setelah Anas. Nggak ada kan? Ada. Karena apa yang ada di antara Al-Fatihah sampai Anas cukup buat jadi pegangan kita sampai kiamat. Tinggal kita mau ikutin atau enggak. Dan kalau Allah mau mudah menjadikan Rasul masih hidup hingga hari ini, atau dibikin ada penerusnya beliau, Rasul yang baru. Tapi tidak ada. Kenapa? Karena petunjuk dari Rasul pun cukup untuk jadi pegangan kita sampai hari akhir. Tinggal kita mau nurut atau enggak. Kadang-kadang kita suka pilih, tebang pilih ya. Para pengusaha kadang, makan babi sih aku enggak. Tapi yang Al-Baqarah 275 nih, kalau aku enggak ngelanggar yang ini, kapan aku punya mobil, punya motor, punya cicilan? Pura-pura lupa sama ayat yang itu. Ya. Udah bismillah ya. Nurut. Dan ini wajar dong. Contoh, kalau ada yang pengen jadi pemain bola, belajarnya ke siapa? Lionel Messi atau Chef Juna? Messi. Kecuali pengen jadi koki, belajarnya ke Chef Juna. Sama, kita mati bakal, sukses pengen, mulia pengen, ke surga hoyo. Nah, ada yang udah mencapai itu semua. Manusia yang paling mulia, paling sukses, paling jadi manfaat dan kebahagiaan banyak orang, Rasul, sholat beliau. Terus kita mau pengen seperti beliau, sholatnya malas-malasan. Terus selama ini kita ngikutin siapa berarti? Cara bahagianya. Pantesan gak bahagia-bahagia. Ngarang berarti. Ya. Nah, bismillah. Paksain, yuk. Keras sama diri kita. Malas ngaji, paksain ngaji. Malas baca Quran, paksain baca Quran. Malas sholat, paksain sholat. Kenapa? Karena lebih baik memaksakan diri ke surga daripada sukarela ke neraka. Gitu. Tenang aja. Ya. Maka insya Allah kalau kalian di usia muda ini aja udah dekat sama Allah, bismillah. Insya Allah ini ke depan akan jadi orang hebat semua ya. Insya Allah. Segitu dulu Ini ada tanya jawab atau enggak? Ada. Saya tafadhol. Ada hadiahnya buat yang jawab nanti ya. Tadi saya bawa oleh-oleh. Kalau mereka ada yang nanya, mereka. Kalau nggak ada yang nanya, baru saya nanya. Boleh diminum? Ada sesi jawab di untuk 2 orang. Dia cacing itu. Cacing. Hadiah dari komisi. Depan silakan. Cobain ya. 2 orang sebenarnya. Putra putri.
kok, cuman ini kamera depan, jadi mungkin di kalian kelihatan di kiri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silakan. Bagaimana cara memotivasi diri atau kembali ketika kita dilanda berbagai ujian atau menghadapi segala kehidupan agar baik kita kembali meningkat lagi. Baik, Insya Allah. Sini hadiahnya dulu mau nggak? Ke depan sini. Bisa nggak? Muat nggak? Kalau nggak dioper we estafet dan bener. Bari kapayun, bener. Kedapnya, kedap. Langsung aja. Langsung ya. Baik, bismillah. Yang pertama, tentu minta tolong terus ke Allah ya. Karena kadang kita tuh bukan kurangnya macem-macem, cuman kurang minta tolong ke Allahnya aja. Contoh, waktu itu ada yang nanya, kok pengen bangun tahajud gimana ya? Udah alarm teh tilu, minta dibangunin istri, minta dibangunin istrinya teman, melunjak ya. Tapi nggak bangun-bangun juga. Waktu itu akhirnya ada yang nanya, udah minta tolong ke Allah belum? Oh iya ya. Coba aja habis sholat isya tadinya minta macam-macam, sekarang minta, ya Allah pengen tahajud ya Allah. Sok nggak pasang alarm ke bangun itu mah. Bismillah insya Allah. Apapun, dibikin pengen kencing ke, dibikin digigit nyamuk ke, atau digigit singa sekalian. Bismillah ya. Legit sukunain insya Allah ya, mudah bagi Allah ya. Kadang kita suka kurang minta tolong. Yang kedua ganti sudut pandangnya. Jadi jangan membenci masalah, karena bisa jadi gara-gara masalah itu kita tambah dekat sama Allah. Contoh, ada ya kisahnya Nabi Musa lah. Ibundanya dulu panik, waduh anak laki-laki, kata Firaunnya anak laki-laki bayi harus dibunuh. Terus kan dapat perintahnya disuruh dipalitkan ke sungai, ya, ke kali. Terus kan kalau menurut akal kita, ya masa bayi dianyutin ke sungai, ya atau cilaka tuh. Tapi gara-gara dipalitin ke sungai, akhirnya diangkat adik, ditemuinnya sama istrinya Firaun, diangkat anak. Bahkan tapi ketika pengen disusuin gak ada satupun yang anak ini mau nyusu dengan ibu manapun. Kakak perempuannya udah ngikut. Saya tahu ibu yang si anak ini pasti mau nyusu. Serius, ajak dong ke sini. Diajak ke istana ibunya. Mau, ya jelas ibu kandungnya. Tapi coba lihat, gara-gara nurut sama Allah itu, beliau menjadi satu-satunya wanita yang nyusuin anak kandungnya sendiri tapi digaji pakai duit negara. Coba kalau nggak nurut, yang bener aja masa perintahnya dipalitkan, udah dijaga tiap hari di rumah, repot, ya. Tapi gara-gara nurut udah bismillah. Ganti sudut pandangnya, karena bisa jadi itu jadi jalan kita tambah baik, ya. Apalagi ternyata yang lebih baik bagi kita itu yang membuat kita tambah dekat sama Allah, bukan yang aku suka. Contoh, suami ibu selingkuh misalkan, sedih, wajar. Tapi punten, kalau gara-gara kejadian itu jadi rajin tahajud, gak pernah bolos taklim, mulai syar'i, mulai belajar Quran sampai lancar, sampai hafal, sampai ngajarin, sampai ngamalin. Bisa jadi gara-gara kejadian itu dia lebih terjamin surganya daripada yang suaminya pada setia. Meskipun yang suaminya udah pada setia, gak usah ditanya, kapan selingkuh? Gak usah, ya. Ujian itu beda-beda, ya. Dan penggugur dosanya masing-masing, ya, beda-beda. Udah tenang, ya. Kenapa kita nggak suka? Karena bahagiaku masih yang aku suka, bukan yang Allah suka.
Padahal kata siapa yang aku suka teh baik, betul. Kata anak-anak juga paling enak makan permen, es krim, coklat tiap hari. Tapi kalau udah sakit gigi, diambil permennya sama si mama. Si anak ngambek, mama mah pelit, beli gelang emas we bisa, permen gak dibeliin. Aku mau minggat dari PAUD misalkan. Ya kan masih kecil. Masa anak kecil udah S2 ya. Terus minggat dari PAUD, si ibu ditanya ke tetangga, ibu punya uang banyak kok, permen aja gak dibeliin. Benci ya sama anak ibu. Karena benci atau karena sayang gak ngasih permen? Ya sayang. Kalau ada doa kita yang gak dikabul, bukan berarti Allah benci, bukan. Bisa jadi itu penyelamatan. Kenapa kita menderita? Kita, soalnya bahagianya selalu yang aku suka, bukan yang Allah suka. Ya. Jawab survei sederhana ini ya. 1, apa kita punya keinginan? 2, apa Allah punya keinginan? Punya. Ingin kita selamat, bahagia. 3, dari lahir sampai detik ini, jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Terus sejauh ini ngejar yang kita suka, sebagian juga udah terkabul, kok masih sulit bahagia? Kita harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kita sih yang kita suka melulu. Ya. Sering-sering juga wisata rohani. Kemana wisata rohani? Ke kuburan. Ya Allah, dia dulu lebih kaya, lebih cantik, sekarang di dalam tanah juga. Hartanya gak menyelamatkannya. Mampir ke rumah sakit, ya Allah kita seumuran, aku masih sehat, bisa maksiat, dia di situ baca Quran lagi. Mampir kemana? Kalau di Bandung ada rumah Singgah Al-Fatih, di Surabaya ada rumah kanker Indonesia, ketemu tuh. Kecil-kecil udah kena kanker, kena ini itu, udah divonis dokter umur saya 6 bulan lagi, tapi bisa dia yang ngajakin ketawa dan bahagia. Katanya enak, ya saya mah udah keluar tiketnya, Aiko mah belum tahu kapan ya. Jadi bisa packing siap-siap. Ya juga ya, nggak biasa. Atau ya juga yang paling penting, yuk berani jujur sama diri sendiri. Ingat diri ini siapa, pernah ngelakuin dosa apa aja. Kadang punten ya mikir, ya Allah ini orang-orang sholat cuma 5 waktu, gak pernah yang sunnah-sunnah. Itu pun zuhur 2:30, asar 5:30, subuh 6:30. Bisa gak ya ke surga? Insya Allah bisa. Kenapa? Karena dia gak punya dosa sebanyak saya. Maka diri yang layak dimatiin oleh Allah dulu waktu masih di Thailand, bukannya Allah matiin malah diizinin ketemu kalian yang soleh-solehan, ketemu Pak Kiai, ketemu Pak Haji, ketemu Ustaz. Terus diri ini gak mau belajar lebih banyak, ngaji lebih banyak, ibadah lebih banyak, dakwah lebih banyak. Berarti saya gak tahu diri di hadapan Allah. Terus ketika udah gak tahu diri di hadapan Allah, kita sendiri kan gak suka sama orang yang gak tahu diri. Masa kita jadi manusia yang gak tahu diri? Jadi kudu berani jujur, yuk. Ingat-ingat dosa. Ya, asli dah layak dimatiin, ini yang bicara juga. Tapi malah diizinin ketemu kalian di sini ya, alhamdulillah. Nah itu dulu lah ya yang bisa diiniin ya. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk tambah takwa terus. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Siapa lagi?